Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika, khususnya statistika deskriptif, kemudian pemecahan masalah data hasil penelitian korelasional berbasis statistika dengan menggunakan SPSS yang memuat dua variabel dengan jumlah 40 orang. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu sekilas tentang statistika deskriptif. Nah, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Nah, di sini statistika terbagi menjadi dua bagian, yakni statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang akan dibahas dalam video ini yaitu statistika deskriptif, yaitu metode untuk mengorganisasikan, meringkas, dan menyajikan suatu informasi. Nah, contoh dari statistika deskriptif yaitu data yang disajikan dalam bentuk histogram, diagram, dan lingkaran. Nah, barulah dicari rata-rata, simpangan baku, median, modus, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari mempelajari statistika deskriptif. Di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama, untuk mendeskriptif dan menerangkan data mengenai populasi yang diselidiki. Yang kedua, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, untuk menetapkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari statistika deskriptif. Secara umum, statistika digunakan untuk menganalisis hasil penelitian kuantitatif yang datanya berupa angka atau bilangan. Nah, berikut manfaat mempelajari statistika. Yang pertama yaitu statistika dapat membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya menyelesaikan nilai-nilai tes siswa. Kemudian dapat membantu menguasai cara-cara yang akan digunakan dalam studi lanjut, misalnya menggunakan penggunaan PPL maksud saya untuk menyiapkan susunan skripsi. Kemudian statistika dapat mempermudah pelaksanaan penelitian, kemudian mempermudah membuat deskriptif yang tepat, baik berupa gambaran maupun ukuran-ukuran. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tentang tutorial atau tata cara penggunaan aplikasi SPSS. Untuk pertama-tama kita buka dulu ya aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita akan menentukan tendensi sentral atau variabilitas data, kemudian menentukan grafik histogram, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, dan diagram pancar. Untuk yang pertama, apabila kita sudah membuka aplikasinya, kita lihat pojok kanan bawah ya, ada data view dan variable view. Di sini saya memasukkan variabel X-nya dengan nilai permainan tebak kata dan variabel Y-nya dengan nilai tes mufrodat bahasa Arab. Nah, di data view, kita perlu memasukkan angka-angka atau nilai data dari penelitian ke dalam variabel X dan variabel Y. Di sini saya mengambil 40 sampel ya. Langsung saja, yang pertama kita akan menentukan tendensi sentral atau pemusatan data dengan mengklik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian klik frequencies. Nah, di sini kita proses satu persatu, yaitu kita proses dulu yang variabel X. Kita pindahkan ke dalam kolom ini.
karena kita akan mencari tendensi sentral atau pemusatan data. Nah, kita klik statistik, kemudian kita mencari mean, median, mode, dan jumlah. Nah, kemudian ini di dispersionnya kita centang semua juga. Nah, kemudian setelah kita centang semua, kita klik continue. Oke. Nah, setelah itu akan muncul hasil dari tendensi sentral atau pemusatan datanya, yaitu ada mean, median, modus, dan jumlah-jumlah dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita lakukan ulang untuk variabel Y dengan klik go to variable, kemudian cancel. Kita lakukan hal yang sama, to analyze descriptive statistic frequencies. Kemudian kita pindahkan variabel Y ke dalam kolomnya. Karena kita tadi sudah mencentang semuanya, kita lanjut, oke. Nah, seperti ini. Kita go to setting lagi. Nah, untuk yang kedua yaitu cara menentukan grafik histogram. Nah, caranya yaitu kita klik graphs, kemudian legacy dialogs, kemudian kita klik option histogram. Nah, kita juga di sini akan melakukan hal yang sama. Kita akan membuat satu persatu. Pertama, variabel X-nya dipindahkan dulu, karena kita akan kemudian klik OK. Nah, di sini sedang diproses. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama di variabel Y dengan klik go to variable, kemudian cancel. Kita klik lagi graphs dan legacy dialogs maksud saya, kemudian histogram. Kemudian kita pindahkan variabel X dan pindahkan variabel Y. Kemudian oke. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari diagram histogram. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menentukan diagram batang. Nah, kita klik graphs, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih option yang bar. Kita pilih yang simple saja. Kemudian di data in chart area-nya kita pilih summaries of four groups of case. Nah, kemudian define. Nah, di sini kita akan menentukan variabel dari variabel X-nya dulu. Nah, kita pindahkan dulu variabel X-nya ke kategori axis. Kemudian kita centang percent of case-nya. Kemudian oke. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kemudian kita
lakukan yang sama dari variabel Y. Kita lakukan yang sama ya. Nah, kita tukar lagi yang ini. Kemudian oke. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan diagram garis. Nah, sama, kita klik grabs, kemudian legacy dialogs, kemudian kita pilih option yang line, kemudian simple, define. Karena tadi pemuatan dari variabel x-nya tidak ke-record, kita langsung saja tukar variabel x dengan y-nya, karena tadi variabel x sudah ditentukan. Ini line represents-nya percent of case, kemudian oke. Nah, sini sudah keluar hasilnya. Untuk selanjutnya kita tentukan diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran kita juga klik grabs, kemudian legasi dialog, kemudian kita pilih yang P. Nah, data in chart area-nya pilih summers for groups of case, kemudian define. Nah, kita seperti biasa, selain represents-nya percent of case, kemudian kita proses variabel x terlebih dahulu, kemudian oke. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita ulangi dengan variabel y ya, sama seperti tadi. P, kemudian define, kemudian kita tukar, dan oke. Nah, sini sudah kelihatan hasilnya. Dan untuk selanjutnya yaitu diagram, menentukan diagram batang daun. Nah di sini pada diagram batang daun kita tidak mengklik grabs, tapi kita klik yang analyze, kemudian descriptive statistik, kita klik explore. Nah, di sini kita tentukan dulu yang variabel x, pindahkan dulu, kemudian kita klik plots. Nah, kita centang yang stem and leaf. Nah, ininya di box plots-nya kita checklist yang non, kemudian continue, kemudian display-nya buat ya, kemudian oke. Nah, ini sudah dapat hasilnya. Kita ulang dengan variabel y, analyze, descriptive statistik, kemudian explore, kita tukar, oke. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir kita tentukan diagram pancar ya. Pada diagram pancar kita klik di grabs, sama seperti yang tadi di legacy dialogs, kemudian kita pilih yang scatter. Nah, di sini kita pilih yang simple scatter, kemudian define.
Nah, di sini pada diagram pancar kita bisa menentukan variabel X dan Y sekaligus. Nah, di sini kita pindahkan variabelnya sini ke sini. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, sudah ketemu ya hasilnya. Nah, kalau kita ingin memindahkan hasil output dari SPSS ini ke dalam Word, kita bisa mengkopinya satu persatu seperti ini, tetapi akan lebih efisien dan efektif kalau kita sekaligus memblok semuanya untuk dipindahkan ke Microsoft Word ya. Tapi kita hapus dulu yang tidak pentingnya. Setelah kita hapus yang dirasa tidak penting, kita klik output yang di atas ini, kemudian ini akan otomatis terblok semua. Nah, kemudian kita klik file. Nah, kita klik export, kemudian kita pilih tipenya akan dipindahkan ke dalam tipe apa. Kita pilih yang Word. Nah, kemudian kita beri nama. Mohon maaf dikarenakan tadi ada kendala teknis. Tadi setelah kita browse, kemudian data output yang tadi kita browse itu otomatis terekspor atau terpindahkan ke dalam Microsoft Word. Kemudian kita dapat merapikannya lagi dan bisa menjadi data yang valid insya Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.